Halo Sobat Literasi. Jadi ini adalah program baru dari Duta Literasi yang bernama Warga Sivil. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, Warga Sivil tuh kita bakal nge-review film nih, boro-boro semua. Review film dalam bentuk podcast. Nah, kebetulan di Warga Sivil Perdana ini kita udah kedatangan narasumber bernama Kak Bayu. Halo Bor Bayu. Halo Bor Akram. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bayu Putra Buana dari kelas 11-4. Di sini aku sebagai narasumber perdana dari program kerja Simak Film, seperti itu. Nah, kita kira-kira Bor Bayu nih, kita hari ini bakal bahas film apa sih? Oke, hari ini kita akan membahas film Keluarga Cemara. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama arah sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Nah, Keluarga Cemara. Kalau misalnya nih, Bor Bayu deskripsiin pakai satu kata, kira-kira kata apa yang bakal keluar nih? Oke, kalau aku deskripsiin tuh Keluarga Cemara ini dalam satu kata adalah damai, teman-teman. Waduh, emang ada apa sih dengan Keluarga Cemara sampai dibilang damai? Untuk alur sendiri itu menggambarkan tentang sebuah keluarga, teman-teman, yang dimana pada hasil akhirnya itu kedamaian itu didapat banget, apalagi dari pengambilan latar-latar juga yang di sebuah pedesaan itu menunjukkan esensi dari kata damai itu sendiri, teman-teman. Maka dari itu aku pilih kata damai untuk film ini, kayak gitu. Wah, keren. Nah, kalau alur sendiri tuh gimana sih? Bor Bayu bisa ceritain sedikit nih ke teman-teman mungkin. Bor Akram, mungkin aku bakal ceritain garis besarnya aja ya. Jadi di Keluarga Cemara ini ada sebuah keluarga. Di keluarga ini menghadapi konflik besar sehingga memaksa mereka untuk berpindah rumah ke sebuah pedesaan di suatu kota yang lumayan pelosok ke dalam. Dan nanti di sebuah pedesaan ini akan ada pertentangan dari anaknya terhadap orang tua dan menimbulkan beberapa konflik. Namun nanti akan terselesaikan dengan sangat baik di bagian akhir ya, seperti itu. Wah, berarti filmnya seru banget dong Bor Bayu. Betul, seru banget. Dikemas dengan rapi banget ya. Betul, bagus, rapi banget filmnya itu. Nah, tapi kalau ngomongin soal alur nih, Bor Bayu sendiri tuh waktu awal nonton ekspektasi itu gimana sih? Atau mungkin sesuai didugaan malah filmnya nih? Kalau ekspektasi aku sendiri ya, aku kan lihat filmnya itu terutama di bagian poster nih, itu kayak keluarganya setuju semua. Aku kira kayak, ini sekadar cerita keluarga, pasti bakal bahagia gitu, nggak ada konflik yang bertele-tele segala macam. Ternyata pas aku tonton tuh, Bor Akram, di filmnya itu banyak banget konflik-konflik yang lumayan kompleks yang membahas tentang permasalahan keluarga dan dikemas dengan sangat baik sebenarnya. Jujur ini nggak sesuai ekspektasi aku, tapi nggak sesuai ekspektasinya itu bukan dalam artian yang tidak baik gitu, tapi tidak sesuai dalam artian kayak, kirain bakal begini alurnya, ternyata begini, ternyata malah jauh lebih bagus daripada ekspektasi aku sendiri gitu, teman-teman. Kayak ternyata dikemas dengan lebih kompleks dan juga lebih menarik gitu, tidak hanya flat tentang membahas keluarga saya, tapi ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat dan juga kita pelajari dari film ini, seperti itu Bor Akram. Berarti jatuhnya juga di luar dugaan dong ya? Betul, di luar dugaan banget sih. Berarti film ini. Betul. Nah, kalau misalnya kita udah bahas soal ekspektasi, terus tadi judul filmnya keluarga. Betul. Kira-kira genre yang dikasih apa nih sama filmnya? Oke, kalau untuk genrenya sendiri itu genre drama, Bor Akram. Karena ini kan mengisahkan tentang permasalahan-permasalahan keluarga, itu pasti ngangkat banget sih untuk dramanya sendiri. Bor Akram sendiri udah nonton kan? Pasti udah nonton dan seru banget sih. Dan itu berasa banget kan dramanya. Berasa banget. Gila sih itu. Nah, kalau menurut Bor Bayu nih, gimana? Dramanya itu tuh kayak gimana sih suasananya, vibes-nya sedih kah? Menyenangkan atau gimana di Keluarga Cemara ini? Untuk di film Keluarga Cemara ini itu, kalau pendapat aku pribadi ya teman-teman, untuk dramanya itu lebih banyak di sedihnya sih teman-teman. Kayak di awal tuh udah ditabrak sama konflik yang sebegitu besar tentang keluarga mereka, terus nanti mereka juga harus berpindah. Nanti di perpindahan rumah mereka itu banyak konflik-konflik kecilan tapi bisa jadi besar juga. Dari awal sampai akhir tuh benar konfliknya banyak banget tapi terselesaikan dengan baik. Jadi untuk di film ini tuh dominan dengan rasa sedih, tapi sedihnya bukan yang sedih mengecewakan gitu, tapi yang sedih yang bisa kita pelajarin dan juga relate lah sama kehidupan kita secara pribadi kayak gitu. Berarti relate banget dong? Relate banget. Bor Akram sendiri gimana? Ada yang relate nggak sama Bor Akram sendiri? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, film ini tuh lumayan relate sih, apalagi di bagian ending terakhirnya itu. Karena pernah mengalami ini sama ayah gitu. Jadi relate banget dan itu sedih sih. Meneteskan air mata sedikit lah. Setuju itu. Kalau Bor sendiri, air matanya tetes gak nih kira-kira? Kalau aku sih, nggak sampai nangis itu. Nggak sampai nangis, sedih aja ya. Cukup berkaca-kaca sih teman-teman. Apalagi di bagian ending, yang benar-benar ending itu sedih banget. Yang bagian pemerannya itu, pemeran Abah, Ringo Agus Rahman itu
bilang ke anak-anak, kalian semua tuh tanggung jawab Abah. Terus anak-anaknya jawab si Eis, jawab gini teman-teman. Terus Abah tanggung jawab siapa? Itu benar-benar kayak langsung nusuk gitu. Kayak situ kita paham kayak ternyata di keluarga itu nggak cuma bersandar kepada satu pihak saja, tapi semua harus saling bersandar teman-teman. Kita nggak bisa bergantung kepada satu orang saja, tapi semua harus saling support dan saling melengkapi seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal tadi sedih-sedihan nih, kira-kira film Keluarga Cemara ini tonton santai atau yang fokus banget harus Bang Bayu? Kalau menurut aku sih filmnya itu santai sih Bor Akram. Kenapa santai? Karena ya tema yang diangkat tuh ringan kan. Kayak ini permasalahan antara anak-anak yang baru pubertas yang masih labil dengan orang tua mereka. Pasti teman-teman juga pernah ngerasain gitu. Kayak kita konflik sama orang tua gimana, terus penyelesaiannya gimana, kayak gitu itu pasti bakal berasa banget. Jadi untuk film itu lebih santai sih. Karena aku sendiri tuh nontonnya waktu lagi rebahan gitu teman-teman. Berarti film ini walaupun sedih tetap menghibur juga. Iya, ya? ada hiburannya juga jelas. Tentang hiburannya di anak sekolahan, di rumah, bahkan dalam konflik ada juga hiburannya di beberapa scene. Gitu. Lelucon-leluconnya tuh masih ada. Nah, kalau kita ngomongin Ringo nih, karakter Abah, kira-kira menurut Bor Bayu karakter yang paling mengesankan dan paling menarik tuh di Keluarga Cemara siapa? Paling suka itu adalah Abah ya, yang diperankan oleh Ringo. Kenapa Abah? Karena Abah ini sih berperan benar-benar sebagai ayah tuh bagus banget ke anak-anaknya. Kayak dia tuh soft spoken banget ya. Iya, soft spoken banget ke anak-anaknya. Sebagaimana sosok ayah lah ya. Betul, sangat menggambarkan sosok ayah lah. Tapi selain soft spoken, Abah ini juga tegas ke anak-anaknya. Karena dia ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Kayak ada satu sisi tuh Ais tuh ngeyel ke Abah, tapi Abah kasih tahu dengan tegas bahwa ini tuh nggak baik buat Ais, dan Ais tetap ngeyel dan ternyata emang benar. Kejadiannya Ais sendiri yang kecewa, betul. Maka dari itu aku rasa ini Abah tuh bagus banget pembawaan karakternya juga oke banget sih kayak gitu Bor. Itu juga pembawaan ceritanya juga cocok banget buat kita betul, nih Gen Z ini ya. setuju. Apalagi dengan beberapa isu yang lagi ramai itu kayak keluarga anak-anak pada zaman sekarang tuh kehilangan peran sosok ayah. Iya, betul. Nah, itu mungkin di situ bisa ngeliat sosok ayahnya atau mungkin diajak ayahnya nonton gitu kan. Betul, ajak ayah nonton atau bisa jadi pembelajaran supaya kita bisa jadi ayah seperti Abah. Iya, seperti Abah. Tuh keren banget. Nah, kita kan tadi udah bahas nih soal alur ceritanya, karakter seperti apa. Kalau dari sinematografi film ini sendiri gimana Bang Bayu? Oke, dari sinematografinya itu bagus banget sih, kayak pengambilan gambar mengenai latar-latarnya, pengambilan video latar-latar aku suka banget, terutama kan ini latarnya itu di sebuah pedesaan gitu ya. Jadi untuk pengambilan sinematografi itu benar-benar pas gitu. Jadi kayak hidup latarnya. Jadi buat kita juga adem ngeliatnya. Itu aku suka banget sih untuk tenang damai seperti itu. Sinematografi udah, alur udah. Kalau soundtracknya gimana nih? Oke, untuk soundtrack jujur di film ini banyak banget soundtrack yang mewarnai dari film-film ini sendiri, teman-teman, yang dimana menghidupkan, menambah jiwa-jiwa dari film ini sendiri. Kayak sinematografinya itu udah memunculkan jiwa kekeluargaannya dan berbagai macamnya, ditambah makin hidup jiwanya dengan soundtrack yang ada di film itu sendiri. Dan yang paling aku ingat adalah dari BCL, Bunga Citra Lestari, soundtrack yang liriknya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah itu benar-benar bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman wajib banget tonton filmnya. Berasa banget teman-teman, itu sedih banget, feel dapat banget sih teman-teman. Dan itu juga soundtrack yang khas banget sama Keluarga Cemara ya. Betul banget. Karena setiap kita denger lagu itu pasti keingetnya Keluarga Cemara. Betul, gitu. langsung keinget mukanya Eis, Ara, Abah, sama emak gitu. Apalagi mukanya Abah itu. Nah, selanjutnya nih. Kalau ngomongin genre, tadi genrenya adalah drama. Betul. Kalau ada film mainan drama, yang ngebedain apa yang bikin unik dari film ini? Oke. Kalau yang sama-sama dikomparasi dengan yang keluarga juga, misalnya kita ambil contoh genre drama, Cek Toko Sebelah. Itu lebih berfokus kepada permasalahan keluarga, tapi untuk anak yang sudah pada besar gitu. Jadi lebih ke konflik warisan segala macam. Bedanya dengan film yang ini tuh menurut aku sangat unik banget karena yang diambil itu adalah contoh-contohnya permasalahan antara orang tua dengan anak, tapi anak itu masih kecil-kecil teman-teman. Ara aja tuh baru 13 tahun. Itu masih kecil banget, baru SMP. Jadi cukup relate lah sama kita karena ringan juga yang diangkat karena sekadar permasalahan keluarga sehari-hari, namun dikemas dengan sangat rapi Bor Akram. Jadi kita lebih ngerasain villa juga, lebih relate ke kita juga. Jadi unik gitu, nggak sekadar drama-drama receh aja, tapi walaupun tema yang diangkat ringan, tapi dikemas dengan sangat baik ke kitanya. Nah,
Ada lagi nih, kalau misalnya film ini kira-kira bagusnya nonton di rumah atau di bioskop nih Bor Bayu? Oh, oke. Di rumah atau di bioskop. Biasa teman-teman sih pada live streaming di Netflix gitu teman-teman. Jujur aku sendiri nontonnya live streaming di Netflix teman-teman. Dan aku rasa ini harusnya aku tonton di bioskop waktu itu. Biar feel tuh jauh lebih berasa dibanding hanya live streaming di laptop atau di gawai kita masing-masing aja sih teman-teman. Jadi menurut aku jauh lebih worth it nonton di bioskop seperti itu. Karena lebih deep mungkin kalau di bioskop. Betul, lebih deep. Lampunya mati, terus soundnya juga bagus mungkin di kuping, ada getaran-getarannya. Betul, terus kita juga bisa ciptain suasana. Karena itu film bertema keluarga, kita bisa ajak keluarga kita untuk nonton bareng. Karena dengan di bioskop kita bisa lebih mendalami filmnya gitu. Karena tidak ada distraksi dari hal-hal lainnya, dan juga kita juga bisa menciptakan momen-momen bareng keluarga kita untuk memahami tentang keluarga cemara ini, dan juga bisa memperbaiki atau lebih mengembangkan kedekatan kita dalam keluarga seperti itu sih Bor Akram. Nah, yang bikin betah tuh apa sih selain soal tema keluarga, terus pembawaan yang santai, simple, apa nih Bor? Oke, Bor Akram kalau ditanya buat bikin betah ya, mungkin udah sedikit aku singgung sih dari awal. Itu adalah pengambilan latarnya sih, kayak yang tadi bilang Bor Akram tuh di daerah pegunungan, terus juga di sebuah pedesaan, di mana mereka dari daerah kota tuh pindah ke pedesaan. Terus cara pengambilan sinematografinya juga tuh bagus banget teman-teman. Jadi kayak seakan-akan tuh kita lagi ngerasain di daerah pegunungan gitu, dan juga itu kerasa banget sejuknya, ademnya. Itu bikin kita adem gitu, kayak dari berbagai macam konflik yang ditawarkan oleh film tersebut diseimbangkan dengan kondisi lingkungan dari film-film itu, dari filmnya, yang dimana ada kondisi alamnya, yang dimana sekolahnya itu dekat dengan persawahan, kemudian juga masih banyak pohon-pohon rindang, alam yang hijau. Itu jadi penyeimbang sih Bor Akram. Kita ngeliat jadi adem banget gitu. Itu juga mungkin teman-temannya anak pertama siapa namanya? Is. Nah, mungkin teman-teman Is juga bikin betah tuh. Betul. Solid banget gitu mereka kan. Itu bikin betah juga. Masih sih. SMP tapi udah pertemanan udah bagus banget sih. Parah. Nah, kalau misalnya tanya lagi nih, kira-kira film ini buat umur keberapa aja sih? Oke, untuk film ini menurut aku cocok untuk semua kalangan Bor Akram. Wah. Karena kita lihat juga kan filmnya tuh menggambarkan tokoh-tokohnya itu masih ada yang anak-anak juga, terus yang anak remaja, terus ada orang tua itu. Jadi cocok banget sih, kayak semuanya itu ada teman-teman. Kayak pembahasannya tuh relate lah untuk keluarga, dan kalian bisa ajak adik kalian sendiri, habis itu kakak kalian, kedua orang tua kalian, mama papa kalian tuh buat nonton film ini tuh bagus banget teman-teman. Karena emang cocok nonton semua kalangan sih teman-teman. Buat having fun juga seru nonton film ini. Betul, bagus juga, banget sih. Nih, kita ada pertanyaan terakhir nih buat Bor Bayu, udah di penghujung pertanyaan. Oke. Kira-kira film ini tuh 1 sampai 10 tuh berapa? Oke, 1 sampai 10, aku rating 9,5 per 10. 9. Itu bagus banget sih Bagus teman-teman. banget sih berarti. Karena emang bener sebagus itu, aku suka banget sama filmnya. Dan oh iya, teman-teman perlu pahami juga, perlu tahu juga, film ini merupakan film yang pertama dan ada lanjutannya. Karena gantung endingnya. Iya, ending itu masih cukup menggantung. Nah, kalau teman-teman coba tonton dulu film ini yang pertama. Kalau teman-teman tertarik, kita akan bahas Keluarga Cemara kedua. Kita teman-teman. bakal review lagi nanti mungkin. Iya, teman-teman boleh request di IG kita kayak gitu. Permasalahan worth it atau enggak nih filmnya nih buat ditonton sama teman-teman sahabat literasi. Oke, untuk worth it atau enggak, sangat worth it teman-teman. Karena aku bilang tadi dikemas dengan sangat baik dan juga cocok untuk semua kalangan seperti itu teman-teman. Berarti sahabat literasi wajib banget nonton ya. Wajib banget sih. Harus banget nonton. Betul. Keluarga Cemara tuh seru banget. Nah, terima kasih nih Bang Bayu udah mau mampir di Warga Sipil. Terima kasih juga Bor Akram sudah diundang sebagai yang pertama dalam Warga Sipil ini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang ngejalanin. Saya Akram Abdul Prasetyadi pamit bersama Bor Bayu. Saya Bayu Putra Buana selaku narasumber pamit. Salam literasi. Udah jam berapa nih, Boy? Lapar gak? Lapar. Makan yuk. Yuk, serve. Lapar. Aduh.